Salam bahagia buat kita semua, bertemu kembali bersama saya Sesuaikan Saruma SPD, CGP, atau calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Mandre, Kabupaten Nias Barat. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Syukur Octavianus dari SPD sebagai guru pengajar praktik, dan juga dengan ibu cantik kita yaitu Ibu Agusriani Ibu SPD selaku guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, kita bisa jumpa dalam kesempatan ini ya Bu. Iya Pak. Jadi sebagai tahap lanjutan kegiatan supervisi akademik, di mana 2 tahap sebelumnya sudah terlaksana dengan baik, yaitu percakapan praobservasi yang telah terlaksana Bu ya, pada tanggal 15 Februari 2024, dan kegiatan praobservasi yang telah terlaksana pada tanggal 23 Februari 2024. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan observasi, kegiatan supervisi akademik ini dengan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Ya Pak. Jadi terlebih dahulu perlu kami jelaskan dulu bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksikan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, maka kita persilakan Bapak Syukur Octavianus dari SPD untuk menyampaikan pengantar kegiatan ini. Pada Bapak Syukur kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sarumaha. Salam bahagia untuk kita. Senang boleh berjumpa. Ya. Saya boleh hadir di tempat ini melaksanakan tugas sebagai guru praktik pada program guru penggerak angkatan 9. Salam kenal kepada Ibu Agus sebagai guru mata pelajaran produktif ya di kelas 12 TKP. Ya. Jadi begini Bu, pada kesempatan ini sebagaimana sudah disampaikan Pak sesuaikan tadi sebelum dengan pelaksanaan supervisi guru Provinsi Jawa. Jadi pertama sekali terima kasih dulu atas kesediaan ini telah bersedia menjadi teman sekawan yang akan supervisi sebagai imas pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas kesediaannya. Kita berdoa nanti ini akan menjadi awal yang baik bagi kita, bagi ibu dan juga bagi sekolah. Pada hari ini saya akan menemani ibu untuk melaksanakan observasi pada kegiatan pendampingan kelima ini. Setelah dilaksanakan kemarin pembelajaran di kelas, maka hari ini akan dilaksanakan atau pelaksanaan akan melakukan coaching terhadap ibu sebagai guru yang telah dilaksanakannya supervisi dalam kelas. Dari hal itu nanti ibu bisa menyampaikan apa saja yang menjadi kelemahan, kesulitan, hingga nanti solusi, sehingga kita berharap nanti pada akhirnya ini akan membuahkan hasil yang baik yang menjadi perbaikan terhadap proses pembelajaran kita yang mungkin menurut kita masih perlu diperbaiki. Juga nanti pada akhir diskusi kita berharap akan membawa dampak positif yang lebih baik lagi, termasuk pada Pak Sarumaha, juga kepada Ibu, dan hasil coaching ini nanti kita juga berharap bahwa ada tindak lanjutnya sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan pada pembelajaran yang kita lakukan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Mas, silakan diteruskan dan saya akan mengobservasi selama coaching ini berjalan. Silakan dikembali. Baik Pak Syukur, terima kasih banyak, dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, Pak Syukur yang sudah hadir dan mau menemani kita pada kegiatan kita hari ini Bu. Nah, sebelum kita mulai Bu Agus, di sini saya akan melaksanakan percakapan sederhana nih Bu, terkait dengan apa yang sudah Ibu Agus laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar di kelas. Jadi kita akan melakukan obrolan santai Bu ya. Sehingga nanti kita lebih rileks. Jadi kita mulai Bu. Saya pertama-tama kira-kira pada obrolan kali ini apa sih yang ingin Ibu Agus dapatkan?
Oh iya, baik Pak. Pada obrolan kali ini atau coaching kali ini saya ingin mendapat umpan balik ya, tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin. Saya ingin sharing dengan Bapak Sarma ya akan kendala dan hambatan yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran Pak ya, dan bagaimana saya bisa mendapat solusi terhadap pembelajaran tersebut. Dan apa tindak lanjut solusi terhadap hambatan tersebut ke depan. Baik Bu Agus, kita akan sharing ya Bu. Ya, boleh Pak. Artinya terkait dengan pelaksanaan taktik pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, terkait hambatan dan kesulitan, serta bagaimana Ibu Agus bisa merumuskan solusi demi perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Jadi pertama-tama Bu Agus, saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Bu Agus setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Oh ya, baik Pak. Perasaan saya setelah melaksanakan proses belajar di kelas kemarin itu saya senang ya, saya senang karena kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya merasa antusias daripada peserta didik itu meningkat, ya. Dan proses pembelajaran itu sangat menyenangkan. Ya, ini semua berkat saran dan dukungan daripada Bapak Sarma ketika saya melakukan kemarin praktik pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu, puji Tuhan ya Bu Agus. Saya juga merasa senang Bu ketika Ibu merasa lega karena kegiatan pembelajaran yang Ibu Agus laksanakan kemarin sudah sesuai dengan rencana. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah terlaksana, menurut Ibu Agus, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu muatkan di RPP itu sudah dicapai oleh siswa kita atau belum? Oh ya, baik Pak. Menurut saya tujuan pembelajaran itu Pak sudah saya tuangkan di modul atau RPP yang sudah saya buat, ya. Di mana melalui pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Dan si peserta didik memahami ya sejarah pengertian dari uang itu sendiri, ya, deskripsinya, jenis-jenis daripada uang, ya, dan syarat-syarat uang itu kan ada berbagai macam jenis uang itu, ada uang elektronik, ya, ada uang cash juga yang bisa kita gunakan secara langsung. Dan saya juga Pak sebagai pemecahan solusi dari pembelajaran kemarin itu saya tuangkan juga atau saya buat yang namanya LKPD, ya, lembar kegiatan peserta didik, ya, secara berkelompok. Dan ketika saya amati secara pribadi, ya, peserta ini sangat antusias, ya, sangat antusias, dan mereka bisa melaksanakannya, bisa mengerjakannya dengan baik, ya, sampai tujuan pembelajaran itu sesuai dengan harapan yang sudah saya tuangkan di RPP atau Baik Bu Agus, bagus sekali. Tujuan pembelajaran sudah bisa dicapai oleh siswa kita ya Bu, lebih baik sesuai dengan rencana. Sekarang Bu, mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran. Menurut Ibu Agus, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang masih kurang, dan kemudian hal tersebut perlu kita benahi. Oh iya Pak, kalau menurut saya Pak, yang saya rasa sudah baik adalah pembelajaran berdiferensiasi tadi, ya, dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, itu secara perlahan sudah saya lakukan karena itu berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar dalam kelas itu sendiri. Konten pembelajaran yang saya gunakan juga sudah bervariasi Pak, ya. Ada yang visual yang menggunakan kemarin itu layar daripada TV, ya, dan terus ada yang auditorial yang dimana ada visualnya yang bisa terdiri dengar langsung, ya. Dan menurut saya dari situlah siswa mudah memahami, ya, mudah memahami materi pembelajaran dan meningkat kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah terhadap masalah yang boleh mereka rasakan ketika pembelajaran itu berlangsung, ya. Dan terkait kekurangan dan perlu ditingkatkan Pak, ya, ada kekurangan pastinya lagi, itu memaksimalkan potensi daripada peserta didik dalam diferensiasi produk, ya, produk ke depan, atau misalnya bisa menghasilkan suatu
produk ya. Nah, hal ini Pak saya rasakan sendiri, produk pemecahan masalah dihasilkan proses destinasi sebatas presentasi. Ya, masih sebatas presentasi. Nah, hal ini mungkin ya Pak karena kekurangan waktu. Ya, kekurangan waktu. Ya, perencanaan daripada waktu itu sendiri juga. Ya, dan produk yang dihasilkan siswa juga bisa bervariasi Pak. Ya, kayak kemarin itu mereka bisa membuat ini presentasi ke depan apa yang menjadi masalah terhadap yang dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, demikian juga dengan saya Pak. Buat saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pengetahuan baru Pak. Ya, pengetahuan baru dan saya merasa sangat termotivasi ya untuk terus meningkatkan kemampuan saya secara pribadi ya tujuannya sampai maksimal mungkin Pak ya dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dalam pembelajaran selanjutnya Pak ya tentunya tujuan kita demi peserta didik kita lebih baik lagi. Baik Bu Agus, itu memang merupakan keutamaan yang bagus Ya. dari pembelajaran yang dilakukan Ibu Agus sudah cukup baik ya Bu. Usaha dan juga Ibu Agus sudah mengidentifikasi hal-hal yang kurang dari apa yang sudah Ibu Agus lakukan dalam pembelajaran. Jadi saya sangat apresiasi apa yang menjadi motivasi Ibu Agus dalam mendalami lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Sehingga pembelajaran berikutnya dari sempurna. Berikutnya Bu, dalam kesempatan ini juga bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin ya? Oke, baik Pak, dengan semangat Pak ya. Ya, silakan Pak. Saya juga ingin tahu Pak, bagaimana ya atau mengetahui hasil pengamatan Bapak kemarin. Ya, karena dengan demikian saya juga bisa mengetahui proses mengajar saya dan saya laksanakan kemarin melalui sudut pandang Bapak juga kan berbeda ya tentunya dari sudut pandang saya pribadi dan bagaimana juga menurut Bapak secara pribadi. Baik Bu Agus, seperti yang kita utarakan dari awal, kita akan sharing ya Bu, demi peningkatan kompetensi di masa mendatang. Jadi dari hasil observasi ada semacam review. Yang pertama hasil observasi saya mengamati kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran Ibu Agus melakukan kegiatan awal dengan menyampaikan tujuan pembelajaran cukup baik. Itu hal yang perlu ditekankan. Yang kedua, terkait pelaksanaan modul pembelajaran Problem Based Learning atau sering kita singkat PBL sudah terlaksana baik sesuai dengan sintaks PBL itu. Namun Bu, perlu ditingkatkan lagi dalam penggunaan pertanyaan tematik. Itu hal yang perlu kita tingkatkan Bu ya. Ketiga, keterampilan membuka, mengorganisir dan menutup pembelajaran sudah memiliki keterampilan membuka, melaksanakan dan menutup sangat baik. Sehingga hal ini perlu dipertahankan. Ya, dalam pembelajaran berikutnya makin mantap lagi. Berikutnya Bu, keempat, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE sudah terlaksana dengan baik. Namun Bu, perlu dipeningkatkan demi dalam diferensiasi produk seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi sehingga karya siswa kita lebih bervariasi lagi. Jadi fokus dalam perbaikan ini Bu yaitu masalah produk. Berikutnya Bu, menyangkut konten pembelajaran yang Ibu gunakan sudah sangat bervariasi. Hal ini perlu ditingkatkan lagi. Namun secara keseluruhan Bu ya, kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan saya sangat mengapresiasi kemampuan dan semangat Ibu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu Bu hasil review saya berdasarkan dengar observasi yang sudah saya laksanakan Bu. Namun menurut Ibu Agus bagaimana pandangan Ibu Agus terhadap hasil observasi saya ini? Baik Pak, saya ucapkan banyak terima kasih Pak ya atas pengamatan Bapak terhadap kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Saya secara pribadi memasukkan sangat berharga, masukan yang sangat berharga dan bisa membenahi
memiliki kekurangan dan tantangan yang akan saya alami ke depannya. Akan saya dan beberapa kelemahan tadi yang telah Bapak uraikan, ya, saya akan perbaiki dengan lebih baik lagi dan mencari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Dan tentunya saya juga berharap saya terus dapat belajar dari Bapak dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Agus, dengan senang hati saya siap berkolaborasi dengan Ibu. Selanjutnya Bu Agus, saya juga ingin tanyakan lagi terkait area pengembangan ini dalam proses pembelajaran. Ada kekurangannya? Bagaimana menurut Ibu untuk memperbaikinya? Oh ya, baik Pak, seperti yang saya sampaikan di atas Pak, tentunya kekurangan ini tidak akan saya biarkan begitu saja Pak ya. Saya akan berusaha memperbaiki pembelajaran dan juga saya harus banyak menggali sumber belajar berdiferensiasi ini Pak. Ya, dari berbagai sumber, baik online maupun bacaan buku tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan tak kalah penting juga Pak, saya terus berkolaborasi dengan guru ya yang sudah berpengalaman menerapkan praktik pembelajaran daripada berdiferensiasi seperti Bapak dan kawan-kawan guru lainnya. Tentu di sini dalam bidang ya menerapkan praktik pembelajaran berdiferensiasi seperti Bapak dan kawan-kawan lainnya. Demikian juga saya akan mengoptimalkan mengikuti kegiatan di platform Merdeka Mengejar atau di PMM. Ya, karena menurut saya PMM ini merupakan wadah belajar daripada guru yang cukup efektif ya. Dan saya juga mengoptimalkan penggunaan daripada aplikasi ya. Pembelajaran yang mendukung seperti YouTube, ya ada banyak Instagram maupun ini juga kedepannya kan ada macam-macam Google Lens untuk bisa menambah pengetahuan guru atau hal-hal yang kurang kita yang untuk bisa kita laksanakan. Apalagi ini lagi tren yang konten Pak ya, konten dalam hal di PMM pembelajaran sesuai dengan materi yang saya ambil. Oke Bu, luar biasa Bu Agus, rencananya sangat bagus sekali. Artinya Bu Agus dengan kesadaran diri memiliki motivasi dia untuk mengikuti berbagai pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar terkait dengan rencana-rencana tersebut. Bu, kapan kira-kira Bu Agus mulai? Kemudian ada target berapa lama? Ya, untuk pelaksanaan rencana tadi Pak ya, saya kira lebih bagus ya, lebih baik lebih cepat lebih baik ya Pak. Tentunya masalah target waktu Pak kedepannya paling lambat ya 3 bulan ya. 3 bulan ke depan ini kan udah bulan Maret ya, nantinya tentunya sampai Juni ya, dalam 3 bulan ke depan mudah-mudahan Pak ya bisa saya menyelesaikannya dan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi saya juga sebagai guru. Baik Bu Agus, baik sekali target waktunya Bu Agus. Jadi sudah terencana dengan baik. Untuk mengingat rencana tersebut Bu, izin Bu ya, saya sarankan juga Bu Agus membuat catatan-catatan kecil supaya tidak lupa kemudian bisa ditindaklanjuti. Oke Bu. Jadi berikutnya Bu, semoga semuanya bisa lancar terkait dengan pengembangan diri Bu Agus. Nah berikutnya Bu, kira-kira siapa nih Bu Agus yang menjadi sumber inspirasi atau mungkin ada pihak lain yang Ibu Agus butuhkan untuk mendukung dan memotivasi Ibu Agus dalam melaksanakan rencana ini? Oh ya, mungkin kalau untuk sosok yang menginspirasi pastinya saya sangat berharap dari rekan-rekan guru kita Pak ya, terutama yang serumpun di jurusan OTKP dan ada kesinambungan pemikiran dalam mendukung motivasi saya dalam rencana saya ini. Kemudian saya juga mengharapkan dukungan moral dari Bapak Kepala Sekolah dan tak kalah pentingnya saya juga berharap ada dukungan saran dan ide dari Bapak Kemal ya, dan berharap ini bisa saya tuangkan dalam PMM ya, yang sesuai dengan pengembangan kompetensi yang saya ada. Sekali lagi Bu Agus, dengan senang hati saya akan selalu memberikan saran dan ide kepada Ibu dalam pengembangan kompetensi Ibu. Berikutnya rencana perbaikan yang ingin Ibu
Agus lakukan ini saya lihat cukup banyak gitu, mulai dari ada pelatihan, membaca buku. Jadi kira-kira menurut Ibu Agus, bagaimana caranya Ibu untuk mengatur waktu dengan tepat supaya rencana ini tercapai? Oh iya Pak, masalah pengaturan waktu Pak ya, penting itu Pak ya. Terutama saran dari Bapak tadi, saya pribadi saya bisa terima dengan baik. Saya buat yang namanya catatan-catatan kecil Pak, di mana di situ saya memperhatikan apa saja yang sudah saya lakukan, saya mulai, dan melihat juga yang sudah saya list yang belum. Tentunya di sini juga Pak, manajemen waktu sebagai selain daripada guru kita ada juga tugas selain sebagai guru, ada juga tugas sebagai ibu rumah tangga. Tentunya di situ juga menyita waktu yang cukup banyak ya, dan menurut saya Pak, dengan menggunakan catatan kecil tadi maka kemungkinan saya bisa membagi waktunya dalam hal mengajar Pak, untuk juga tidak jauh dari kita bisa mengikuti pelatihan bisa yang ada di online ya Pak, dan ada juga waktu juga ada keseimbangan antara waktu mengajar dengan waktu berkeluar. Baik, bagus, sangat luar biasa motivasinya. Dan di ujung obrolan kita pada kali ini Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu Agus bisa simpulkan? Iya Pak, kesimpulan yang bisa saya ambil Pak, dalam percakapan pertama, percakapan kita ini sangat bermanfaat ya. Manfaatnya lewat percakapan ini sih mendapat umpan balik Pak, umpan balik dalam hal praktek yang saya laksanakan kemarin ya, bisa saya mengetahui ya kelemahan dan kekurangan saya. Ya, tentunya di sini ketika kita melaksanakannya tanpa ada yang memberitahu kita juga tidak mengerti apa yang menjadi kelemahan kita Pak. Ya, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan orang ini. Tentu dalam ke depan ya, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan Pak, ya saya perbaiki. Termasuk kali ini juga mendapat inspirasi penting Pak ya, dalam pembagian waktu ya, manajemen waktu ya, menggunakan catatan kecil yang bisa saya pakai untuk bisa mengatur waktu saya mengajar dan waktu saya juga membuat keluarga. Jadi Pak, yang bisa saya simpulkan dari percakapan ini, termasuk Pak, saya makin paham tentang bermanfaatnya pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi ini apalagi jika diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Sosial emosional di sini ya sifatnya berprinsip itu sendiri, dan sebagai juga mengajar tim yang bisa ya, sebagai kita sebagai pengajar Pak ya dalam hal ini. Maka saya yakin pembelajaran saya ke depan atau yang akan mendatang itu lebih baik lagi. Oke Bu Agus, luar biasa sekali Bu Agus. Terima kasih Bu Agus melalui kegiatan supervisi akademik ini yang dimulai dari kegiatan percakapan dan observasi. Lalu kemarin saya melakukan observasi praktik pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, dan hari ini bersama Bapak Praktik pengajar kita melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya berharap semoga bermanfaat bagi Ibu. Ikuti demikian program dengan saya, dan apalagi dengan lingkungan sekolah kita tercinta. Terutama efeknya itu Bu, kita berharap dapat dirasakan oleh murid-murid kita, perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih memihak pada siswa. Jadi selamat beraktivitas bagus. Sekali lagi saya berterima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu dalam kegiatan supervisi akademik ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak juga kepada Bapak. Masukan, saran, ide dari Bapak bisa mengembangkan potensi daripada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti juga seperti Bapak ya, calon guru penggerak ke depannya. Amin Bu, amin Bu. Ya, di angkatan berikutnya, dan doa terbaik saya semoga sukses ke depannya daripada setiap yang dilaksanakan oleh guru penggerak ya. Dan ini juga Pak ya,
sukses buat Bapak Sarumaha, semoga berhasil dan begitu juga Bapak Bobi. Terima kasih. Baik, Pak Sarumaha, saya ambil alih sebentar. Saya perhatikan coachingnya sangat luar biasa, berjalan dengan baik. Ini semua tentu kita berharap bahwa proses ini akan ada tindak lanjut. Saya memperhatikan dari awal hingga akhir proses ini berjalan dengan sangat baik, dan saya perhatikan juga Pak Agus memiliki keinginan yang tinggi dalam mengembangkan kompetensi diri, terutama tadi sangat berkeinginan dalam memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi ini yang mungkin untuk saat ini sangat baik dalam penerapan di kelas, terutama untuk anak-anak dalam melakukan kemajuan mereka. Persoalan kelemahan kekurangan itulah pentingnya kata-kata. Itu nanti kita berharap melalui kegiatan ini akan terus membangun potensi dirinya, dan seperti yang Ibu Agus harapkan tadi, juga nanti Pak Sarumaha bisa akan lebih baik lagi, terutama dalam menyelesaikan pendidikan pokok ini dan selesai dengan baik. Dan juga izin Pak Sarumaha, saya harus menyampaikan di penghujung ini saya akan menyampaikan hasil coaching yang baru saya lakukan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Sarumaha, dan saya harus mengatakan bahwa coaching ini terlaksana dengan sangat baik. Ini sudah menerapkan semua proses-proses seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, baik di luar karya, terus juga ada diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan. Terima kasih Pak Sarumaha telah dapat melakukannya dengan sangat baik. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga selamat menunjukkan aktivitas, dan juga kepada Pak Sarumaha semangat terus melanjutkan program ini sehingga dapat selesai. Saya kembali kepada Pak Sarumaha. Baik Pak, syukur. Terima kasih banyak Pak Ibu atas waktu dan kesempatan Bapak mengamati dalamnya percakapan coaching ini Bu. Bapak. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi ini, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih.